manusia tidak mampu melihat arah kehidupan masa depan serasa kapur suram, tipu daya, manipulasi, keserakahan, kehendak berkuasa, dan segala jenis tindakan jahat adalah kekuatan dosa yang kelam dan gelap. Melalui jalan derita dan salib, semua hal yang jahat telah ditimpakan kepadanya. Namun, terang tidak dapat dikalahkan oleh kegelapan. Kebangkitan Yesus adalah terang kemuliaan Allah yang berjaya di atas kejahatan apapun. Ia yang bangkit menerangi kehidupan, supaya kehidupan ditata di bawah terang kemuliaan Allah. Kita akan menyalakan lilin Paskah ini dengan menyerukan Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Tuhan yang bangkit beserta kita. Sekarang dan selamanya.
dan menata kehidupan. Marilah kita terima berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan yang dinyatakan dalam surat Kolose 3 ayat yang pertama. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Demikianlah berita anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Cuma dimohon mengucapkan salam damai kepada gereja.
pagi yang indah. Sebelum matahari terbit, kami menanti-nantikan pengharapan kami. Apa yang telah Kau sabdakan sungguh menjadi penantian kami dan sungguh terbukti nyata. Engkau bangkit di antara kematian. Paskah menjadi kesukacitaan kami, pengharapan kami. Karena Engkau yang bangkitkan kuasa dosa, belenggu kematian, dan memberi keselamatan yang kekal. Kami datang dalam puji-pujian, syukur, dan hormat pada Engkau Allah, sumber cinta kasih, sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Engkaulah yang telah merawat, memelihara hidup dan kehidupan kami di saat-saat sulit kurang, di saat kami harus mengendalikan diri kami, menjalani puasa dan berpantang dengan apa yang kami mampu dan membawa apa yang boleh kami aturkan, seperti halnya para perempuan yang datang pagi hari di kuburmu membawa persembahan yang harum. Demikianlah pula kami datang membawa diri kami, hidup kami, untuk kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu yang kudus. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh dan berkenan memberkati serta mengurapi setiap kami sekalian, sehingga Paskah di tahun ini sungguh membawa perubahan kehidupan yang lebih baik, menata kehidupan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Hari Tuhan, di Paskah ini Engkau sendiri yang berkenan berbicara dan bersabda kepada kami, sehingga hati kami yang haus, yang lemah dan rapuh boleh disegarkan dan dikuatkan kembali. Sabda-Mu terang menolong bagi setiap langkah kehidupan kami. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergumul, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersunsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain pertabungan yang diserubungkan kepada segala suku bangsa, dan kudung yang disusunkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari segala bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya.
Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka-cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita tanggapi bacaan pertama tadi melalui Mazmur 118 ayat 1, 2 dan berikutnya ayat 14 sampai dengan 24. Saya ulangi, Mazmur 118 ayat 1, 2 dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 24 yang dibaca secara bersamaan. Mari kita mulai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah Israel berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Suara sorak-sorai dan kemenangan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Tuhan telah mengajar aku dengan keras. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Inilah pintu gerbang Tuhan. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Demikian pembacaan. Bacaan yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebenarnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati.
Dan Dia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena nama-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Yesus Kristus terambil dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Mari kita simak baik-baik. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi meminyaki Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Namun ketika mereka melayang pandang, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan terkejut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah dibangkitkan. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara. Selamat pagi. Lihat kiri kanan, depan belakang. Pakai senyum Bapak Ibu. Katakan selamat Paskah. Selamat Paskah. Lihat kiri kanan dengan senyum, belakang depan. Katakan selamat Paskah. Dengan senyum. Mana senyumnya Bapak Ibu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema Paskah pagi hari ini, bangkit untuk menata kehidupan. Ada satu kalimat pincang yang mungkin semua kita tahu atau pernah mendengarnya. Kehidupan Anda 5 atau 10 tahun yang akan datang sangat ditentukan oleh buku yang Anda baca, acara yang Anda tonton, dan orang-orang yang Anda
acara yang Anda tonton, serta memilih sahabat Anda. Dengan kata lain pula, kalimat bijak ini hendak mengatakan bahwa kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikiran terus-menerus. Dr. David McClellan, seorang pengajar di Universitas Harvard, meneliti selama 25 tahun tentang kehidupan orang sukses. Dalam hasil risetnya, ia menyimpulkan pilihan pada sebuah kelompok referensi, buku yang dibaca, sahabat akrab, dan juga apa yang Anda tonton, itu memiliki pengaruh yang paling besar terhadap keberhasilan seseorang dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak, pikiran kita menentukan seperti apa hidup kita kelak nantinya. Di Minggu Paskah ini, saya mengajak Bapak Ibu mengulas kembali tentang sebuah kisah perumpamaan si orang kaya dan Lazarus yang menderita. Keduanya hidup pada waktu yang sama. Namun si kaya mempergunakan hidupnya untuk bersenang-senang, sedang Lazarus hidup dalam penderitaan. Saat mereka mati, si kaya mengalami kematian yang kekal, sedang Lazarus yang menderita hidup dalam pangkuan Bapa Abraham. Siapakah Bapa Abraham? Bapa orang percaya. Itu berarti bahwa dalam kehidupannya, meskipun hidup Lazarus itu menderita, namun Lazarus hidup sebagai orang beriman. Perlu dicatat. Jangan hanya mencatat miskinnya, menderitanya. Di luar sana juga banyak orang miskin dan menderita. Apa bedanya dengan orang Kristen? Bedanya itu seperti Lazarus, miskin, menderita, namun ia hidup beriman. Itu sebabnya ia di dalam pangkuan Bapa Abraham. Bapaknya orang percaya. Sedangkan si kaya hidup dalam perdosaannya, mengalami kematian yang kekal. Kematian menjadi momok kehidupan. Orang-orang tak menghadapi kematian. Namun peristiwa Paskah, peristiwa hari ini meneguhkan kembali saudara dan saya adalah orang-orang yang beriman. Meski hidup dalam penderitaan bukan karena dosa dan kesalahan kita, karena kita menderita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menderita karena kita setia dan taat untuk mengikut Tuhan. Kesetiaan itu diganjar dengan kehidupan, seperti halnya Lazarus yang hidup dalam pangkuan Bapa Abraham. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan Injil Markus yang barusan kita simak dan baca. Dalam Injil Markus dibuka dalam perikop ini dengan sebuah kalimat, setelah lewat hari Sabat. Saya yakin Markus tidak sembarang asal tulis. Setiap kata kalimat itu punya makna dan arti yang sangat penting untuk kita pahami dan mengerti. Setelah lewat hari Sabat. Setelah lewat hari Sabat, para perempuan membawa rempah-rempah untuk meminyaki, untuk melakukan
hari yang sempurna kerajaan Allah. Maka umat Allah berhimpun untuk memuliakannya. Bagi orang Yahudi, hari Sabat adalah hari yang sangat penting. Karena hari itulah hari pengudusan, pemberkatan. Allah menyempurnakan karyanya dan memberikan janji berkatnya kepada umat. Itu sebabnya bangsa Israel, orang-orang Yahudi sangat menguduskan hari Sabat. Yang menarik, mengapa Markus menulis setelah lewat hari Sabat. Sedang hari yang lain itu dipahami oleh orang Yahudi sebagai persiapan kesempurnaan. Hari yang lain itu dipahami persiapan kesempurnaan kerajaan Allah. Orang Yahudi dalam menjalankan hidup di Sabat itu dengan membawa rempah dan minyak pengurapan untuk menyucikan dan memperlengkapi kesempurnaan Sabat. Lalu apa maksudnya kalimat setelah lewat hari Sabat? Para perempuan membawa rempah-rempah dan minyak ke kubur Yesus setelah lewat hari Sabat, atau dengan kata lain hari biasa, dengan harapan kesucian dan kesempurnaan hari Sabat itu dapat dibawa ke dalam hari biasa. Dan pada hari itulah para perempuan menyaksikan sendiri bahwa Yesus telah bangkit. Kebangkitannya memberi arti yang baru bahwa hari-hari biasa atau hari di lain hari Sabat adalah hari yang sempurna. Itulah maksud dari Markus. Dia membawa urapan perminyakan. Orang-orang Israel sudah terbiasa setelah hari Sabat mereka melakukan menjelang persiapan Sabat ke depan. Dan ketika mereka menjalani di hari itu setelah Sabat, Yesus bangkit menyempurnakan kerajaannya. Dengan arti yang lain pula, Yesus hadir berkarya untuk hari-hari yang lain selain Sabat. Para perempuan memiliki cinta yang sangat kuat terhadap guru dan Tuhan mereka, dan sudah sepantasnya mereka melakukan hal itu sebagai seorang murid kepada gurunya yang telah tiada. Mereka pergi ke kubur. Keraguan mereka muncul. Siapa yang akan menggulingkan batu yang besar? Ini yang menarik. Para perempuan bertanya, saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu besar itu? Karena kita menyadari sesuatu yang di luar nalar, mul, yang dilakukan oleh para perempuan sudah tahu ditutup batu, kok mereka mau pergi ke kubur untuk meminyaki mayat Yesus. Mereka tetap pergi ke kubur meskipun ada keraguan siapa yang nanti akan menggulingkan batu. Inilah Bapak Ibu, kadang perasaan para perempuan itu mengalahkan nalar dan logika.
Tuhan Yesus. Itu karena terdorong cinta yang besar dan dalam. Dan apa yang mereka lakukan bukan suatu masalah bagi mereka. Toh mereka tetap berjalan menuju kubur. Bahkan saat batu itu terguling, tidak ada satu perempuan pun yang bertanya, siapa yang telah menggulingkan batu itu. Catat oleh Markus. Mereka masuk saja ke dalam kubur. Justru keterkejutan mereka ketika berada dalam kubur. Karena saat itu mereka berjumpa dengan seorang yang muda yang memakai jubah yang putih. Mereka terkejut. Kaget saat melihat seorang yang muda duduk di sebelah kanan. Keterkejutan atas sesuatu yang datang tiba-tiba yang membuat mereka menjadi takut dan cemas. Biasa Bapak Ibu, yang namanya kaget, terkejut itu hal yang manusiawi. Karena sesuatu yang datang tiba, sesuatu yang baru yang tidak pernah mereka lihat alami sebelumnya. Itu sebabnya ketika hal itu berlangsung dan terjadi, maka mereka terkejut, kaget. Keterkejutan mereka itulah yang membuat mereka menjadi cemas dan takut. Hal yang manusiawi dialami oleh manusia. Namun berita Paskah membuat para perempuan yang di awal takut dan diam seribu bahasa telah beralih pada keyakinan dan harapan yang begitu besar. Perubahan hidup mereka atas apa yang tidak pernah dapat mereka mengerti sebelumnya, namun itu sungguh terjadi. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Batu yang menghalangi kubur ini telah terguling. Tidak ada lagi jurang pembatas antara kematian dan kehidupan, karena Yesus sudah menjadi jembatan bagi kematian dan kehidupan yang kekal. Kebangkitannya membawa sebuah harapan yang baru, keberanian yang baru, keyakinan yang baru terhadap persoalan-persoalan hidup yang tidak pernah kita mengerti dan tidak pernah kita dapat pahami. Perubahan hidup mereka atas sesuatu yang tidak pernah mereka mengerti. Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus jadi harapan para murid dan para perempuan. Dalam kitab suci di akhir perikop yang kita baca dituliskan keselamatan yang kekal. Tidak ada rasa takut dan cemas akan hari esok. Apa yang mau saya makan, apa yang mau saya minum, apa yang mau saya pakai. Tidak ada lagi rasa khawatir tentang kehidupan ini. Karena kebangkitan Kristus menunjukkan kuasanya atas kehidupan. Sesuatu yang sulit dimengerti, namun Allah berkarya sehingga karyanya dapat kita mengerti dan kita terima. Tidak ada lagi rasa khawatir dan takut akan hari esok. Karena dalam firman Tuhan dikatakan baik hari Sabat atau hari-hari yang lain
yang sempurna, di mana Tuhan ada untuk setiap orang yang percaya. Itu berarti setiap waktu, setiap hari, setiap detik Allah ada untuk orang yang percaya, memberi harapan yang baru, membawa perubahan kehidupan yang lebih baik, yang lebih baru, yang berkenan di hadapan. Kebangkitan Tuhan Yesus memberi arti bahwa semua hari itu mempermuliakan dan berbuat kebaikan, maka Tuhan yang akan menata kehidupan kita hari ini dan hari esok menjadi lebih baik dan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena kita telah diberi keselamatan yang lebih dari apa? Lebih dari emas, perak, kekayaan, jabatan tidak dapat menolong kita. Allah telah memberikan anugerahnya yang terbesar kepada saudara dan saya, yaitu keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, hidup yang baru, hidup penuh dengan rahmat dan kasih Tuhan. Itu sebabnya hidup ini adalah sebuah anugerah. Seperti halnya para perempuan dan para murid yang telah mengalami anugerah keselamatan dari Tuhan. Cinta mereka yang kuat kepada Tuhan ini diteguhkan kembali dengan berita dari seorang muda yang berjubah putih. Aku akan melihat, iya, di Galilea adalah tempat di mana untuk pertama kalinya para murid dipanggil untuk mengikuti. Para murid diajak kembali, flashback kembali, mengulang kembali saat-saat perjumpaan dengan Tuhan. Saat mereka hidup bertumbuh dalam kasih yang mula, cinta pertama mereka kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu, Saudara, yang pacaran menikah itu belum pernah mengalami betapa rasanya cinta pertama pada istri atau suami. Pasti cinta itu menggebu. Kalau sudah cinta, orang pacaran Bapak Ibu, tai kucing rasa cowok, apapun dirasa enak. Kalau pacarnya yang cowok bilang kepada ibunya, malas lah Bu ngantar ibu ke pasar. Tapi kalau dibel sama pacarnya, yang anterin dong ke sana, dengan cepat dan sigap kita akan meluncur cepat gitu. Karena apa? Cinta, kasih yang mula. Namun perjalanan waktu membuat kasih itu mulai luntur, rapuh, goyah. Kadang menjadi retak, relasi menjadi rusak karena persoalan. Itulah sebabnya Yesus memanggil para murid dan para perempuan untuk berjumpa kembali di Galilea, diteguhkan kembali, dikuatkan kembali dalam perjumpaan yang baru supaya mereka mengalami kasih yang mula-mula itu untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kembali mereka diteguhkan. Galilea mereka berjumpa dengan Tuhan. Cinta mula-mula kembali bersemi, tumbuh kembali, dan kembali menghidupi iman para murid yang dulu rapuh dan lemah. Kini mereka berubah menjadi kuat
mula-mula para perempuan dan para murid memenuhi dan menjalani kehidupan ini sebagai panggilan. Apapun kehidupan kita, keadaan kita, hidup ini tidak harus untuk disesali dan diratapi. Saya miskin, saya mau menderita, kok susah ya? Keluarga saya kok ya seperti ini, tidak seperti keluarga yang lain. Nasib saya kok sial. Keadaan apapun saudara, hidup ini anugerah. Keadaan apapun dalam diri kita, itulah kehidupan panggilan Tuhan. Kalau Anda mau sadar, mau Bapak Ibu jadi pegawai swasta, guru, apapun, sadari jalan hidup saudara adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan. Yang nggak perlu harus disesali, diratapi, ditangisi. Seolah-olah hidup kita ini menderita dan bernasib sih. Ya. Jalani hidup ini sebagai panggilan hidup orang beriman, seperti halnya Lazarus yang menderita, namun ia tetap beriman kepada Tuhan. Suatu saat kelak ada hidup yang lebih baik yang akan ia peroleh. Demikian pula hidup kita. Jangan dipenuhi dengan banyak keluhan-keluhan. Sebab hidup ini anugerah, ramah Tuhan yang perlu kita syukuri dan nikmati. Hidup yang harus dipenuhi dengan rasa syukur dan sukacita. Sebagai orang-orang Kristen, orang yang sudah menerima keselamatan yang kekal. Hanya orang yang bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan yang akan berani diutus hidup di dalam dunia ini. Seperti cinta yang mendorong para perempuan dan para murid berani untuk mempersaksikan cinta kasih Tuhan kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah membawa peralihan kehidupan dari rasa takut kepada keberanian, keraguan kepada keyakinan, untuk menjalani kehidupan ini dengan iman, pengharapan, dan kasih. Dan kasihlah yang paling besar. Mari kita tanggalkan cara hidup lama kita yang tidak baik. Mari kita tanggalkan sesuatu yang tidak membangun, sesuatu yang negatif, yang masuk dalam pikiran kita, karena itu akan membawa dampak 5 atau 10 tahun ke depan. Seperti apa kita sekarang ditentukan dengan apa yang kita tonton, kita baca, yang kita temui. Maka sekarang Bapak Ibu putuskan, tinggalkan yang tidak membangun, tinggalkan yang tidak baik, yang negatif. Kita tinggalkan. Beralih pada cara hidup yang lebih baik. Karena keselamatan kekal telah Tuhan berikan untuk setiap kita yang percaya. Paskah menolong kita untuk menata kehidupan keluarga dan persekutuan kita menjadi lebih baik. Percayalah, Paskah sungguh punya pengaruh besar, membawa dampak besar bagi kehidupan saudara dan saya di tengah kehidupan. Selamat Paskah
2024. Mari kita tata kehidupan yang lebih aman. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya panggil untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Tuhan sepanjang zaman dan di segala tempat kita bersama mengakui pengakuan iman kita secara bersama-sama. Mari. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari coba kita bersama-sama menaikkan doa sama kita. Puji Tuhan, haleluya. Engkau bangkit dari kematian dan memberi keselamatan yang kekal. Paskah menjadi sukacita setiap kami anak-anak hari ini dan seterusnya. Biarlah hati kami penuh dengan syukur dan sukacita, menyambut hari-hari yang ada dan menjalaninya dengan lebih berani dan yakin akan pertolongan Tuhan. Mampukan kami di Paskah tahun ini untuk menata kehidupan kami yang telah rusak karena keegoisan, ketamakan, dan hawa nafsu duniawi, sehingga hidup kami makin tak tampak sebagai murid-murid-Mu. Namun kami mohon, mampukan kami untuk menata kehidupan yang lebih baik, menanggalkan dosa, cara hidup yang lama, untuk hidup lebih berani mempersaksikan kasih-Mu yang besar pada dunia, sehingga melalui hidup kami dunia mengenal Engkau. Di tempat kami berada bersama hidup, damai surgawi menyertai kami. Ajar kami Tuhan untuk menjalani hari-hari pemberian dengan hati yang bijaksana dan takut akan Engkau, sehingga tiap hari selalu ada rasa syukur, damai dan cinta, baik dalam keluarga ataupun dalam persekutuan yang kudus ini. Sehingga melalui pekerjaan, sekolah, aktivitas sehari-hari kami, sungguh tampak hidup kami itu selalu mempermuliakan nama-Mu yang kudus. Tuhan, mampukan kami sebagai gereja-Mu untuk berani diutus membawa kebenaran dan keadilan, berani melangkah sebagai tangan yang terulur bagi sesama yang susah dan menderita, sehingga gereja-Mu benar-benar hadir membawa damai sejahtera. Berkatilah sekalian kami para pemimpin gereja dan warga jemaat, supaya kami tetap setia dan taat dalam menjalani panggilan hidup kami untuk melayani Engkau. Pakailah hidup kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hati Tuhan. Memberi talenta, kemampuan, dan kebiasaan kami yang terbaik sebagai kurban syukur bagi Engkau. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Mampukan bangsa ini untuk menata kehidupan bersama dengan lebih baik, membangun kembali relasi yang telah rusak, kondisi yang kurang baik untuk menjadi lebih baik kembali. Mampukan kami sekalian, para pemimpin dan komponen anak bangsa, untuk membangun komunikasi yang kondusif
yang damai dan berhukum. Tolong para pemimpin kami dan ampuni dosa mereka, sehingga pada hari ini dan seterusnya mereka semua dapat bekerja dengan lebih baik dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami yang besok akan menjalani ujian ataupun hari-hari ke depan yang akan menjalani ujian sekolah. Tuhan mampukan mereka untuk melewati ujian, sehingga mereka boleh memperlihatkan kemampuan dan kebiasaan mereka. Tolong anak-anak kami yang masih kuliah, beri mereka hikmat dan kepandaian. Cukupkanlah apa yang mereka butuhkan untuk studi mereka, untuk belajar mereka. Berkatilah orang tua mereka dengan pekerjaan, semua rezeki berkah terus mengalir untuk keluarga. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa. Dan kami akan mengakhiri sapaan kami dengan kami bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita menaikkan persembahan syukur, mari kita berdiri dan menaikkan doa. Untuk persembahan yang akan kita aturkan kepada Allah, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Engkau sungguh baik, Engkau yang telah menebus dosa kami. Pimpin Tuhan, pimpin hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, diunggah, persembahan khusus aksi puasa ataupun persembahan yang lainnya. Terimalah Tuhan persembahan ini sebagai pengakuan bahwa Engkau yang mempunyai tubuh, jiwa, roh yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai rasa syukur kami karena Engkau telah selalu memberikan berkat kepada kami, sehingga kami dengan sukacita memberikan persembahan untuk kemuliaan. Terimalah persembahan ini Tuhan sebagai rasa syukur untuk kemuliaan maksud nama-Mu, sehingga persembahan ini Tuhan jauhkanlah daripada yang jahat. Kami percaya persembahan ini akan meluaskan kerajaan dalam kehidupan kami. Demikian doa kami Tuhan, ampunilah kesalahan